dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, kita dengarkan dengan hikmah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Dori Sumatera Barat, Saudara Rosa Rizky. Silakan. ولتكبروا الله على ما
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang telah dihormati staf ahli Pemda Provinsi Sumatera Barat, asisten kepala OPD dan seluruh jajaran eselon 2 Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur senantiasa kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita telah sama-sama berada pada malam yang ke-17 pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui ini akan dapat kita optimalkan dalam rangka untuk mengantarkan derajat takwa untuk kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan buat besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, menjelaskan serta mencontohkan untuk kita bagaimana mengisi malam-malam pada bulan Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, menghadirkan derajat mustaqim untuk kita semua. Mudah-mudahan contoh teladan yang telah Rasulullah berikan kepada kita akan dapat kita ikuti dan kita teladani, sehingga keutamaan Ramadan yang telah kita lalui dan telah disediakan untuk kita akan dapat kita maksimalkan untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah SWT, peringatan Al-Quran yang dilaksanakan ini merupakan peristiwa diturunkannya Al-Quran ke muka bumi kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi manusia, dan selalu kita peringati dan kita ambil hikmah-hikmahnya pada 17 Ramadan. Hal tersebut merupakan suatu wujud untuk mengingat dan mensyukuri turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua. Selain itu, peringatan Al-Quran dijadikan sebagai renungan dan introspeksi diri sejauh mana kita mencintai Al-Quran, baik dengan membaca, menghafal, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan selanjutnya kita aplikasikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Dan selanjutnya bagaimana upaya-upaya kita untuk memperjuangkan terimplementasinya ajaran-ajaran Al-Quran di dalam hidup dan kehidupan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Al-Quran mewajibkan kepada umat manusia untuk meraih ilmu pengetahuan. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun berisikan perintah untuk membaca. Iqra, baca. Perintah membaca itu bukan hanya membaca dalam arti yang sempit, tapi membaca dalam artian yang luas. Kalau kita masyarakat Minang, bukan hanya yang tertulis saja yang kita bisa baca, yang tidak tertulis pun juga bisa kita baca. Inilah kearifan dan kecerdasan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Membaca adalah inti dari awal sebuah proses pembelajaran, proses pencarian ilmu pengetahuan untuk menjadikan kehidupan dunia dan akhirat kita yang lebih bermakna, menjadikan seluruh amal
akan memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berbuat amal apa yang kamu tidak berilmu tentangnya. Sesungguhnya segala sesuatu, pendengaran, penglihatan, dan seluruhnya kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, maka oleh itu disinilah beda antara amalan-amalan dilakukan oleh anak-anak dengan orang dewasa. Kalau anak-anak itu lebih cenderung mereka untuk ittiba, mengikuti apa yang dia lihat dan apa yang diajarkan kepadanya. Akan tetapi orang dewasa bukan hanya sekedar mengikuti, tapi ketika mereka mengikuti didasari dengan ilmu pengetahuan, didasari dengan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang sempurna. Maka sebab itulah kewajiban kiranya bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan ilmu kita, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Alaq tadi, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Baca, itu adalah pintu untuk kita mengilmui segala sesuatu. Di zaman Rasulullah SAW, mereka benar-benar menjadi masyarakat Qur'ani, karena mereka benar-benar menikmati hidup bersama Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran bukan hanya sekedar tulisan atau rangkaian huruf yang diucapkan, bukan pula sekedar kebanggaan sebagai kitab suci yang senantiasa terpampang di rumah mereka masing-masing. Akan tetapi mereka benar-benar menempatkan Al-Quran dalam hati dan jiwa mereka. Bahkan Al-Quran telah menjadi nafas kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan sebagian umat pada saat ini? Punya Al-Quran hanya sebatas biasa, membaca Al-Quran namun hanya sampai lisan dan tenggorokan saja, tidak meresap ke dalam hati dan jiwanya. Cinta Al-Quran lahirnya saja, bahkan kita lebih senang mendengarkan suara selain Al-Quran. Jika seperti itu yang terus terjadi, tentunya cita-cita untuk mewujudkan generasi Qur'ani sangat dipastikan tidak akan pernah terwujud, alias hanya sebatas mimpi belaka. Itu bagi kita semua, terutama bagi para orang tua, kami ingatkan sejak dini, tanamkan dan ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Berikan mereka pemahaman dan ilmu Al-Quran, agar kelak sebagai generasi penerus bangsa, mereka benar-benar menjadi generasi Qur'ani yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat Qur'ani, masyarakat Madani, yang pada gilirannya selanjutnya tentu mereka juga akan memperjuangkan Al-Quran dan ajaran Al-Quran dalam hidup dan kehidupan mereka. Apalagi kita masyarakat Sumatera Barat, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang lalu, bahwasanya falsafah adat bahasa syarat, syarat bahasa kitabullah, adat selingkah nagari adalah kearifan lokal yang diakui oleh negara, sehingga dituangkan dalam undang-undang tersebut yang merupakan jati diri, yang merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat. Maka oleh itu kita berharap kecintaan kepada Al-Quran, pemahaman kepada Al-Quran, pengetahuan, pengamalan, dan memperjuangkan nilai Al-Quran dalam kehidupan kita, hendaknya itu betul-betul melekat dalam pikiran, dalam lisan, dalam gerak langkah sehari-hari bagi masyarakat Sumatera Barat, termasuk juga masyarakat Sumatera, masyarakat Minang yang ada di rantau. Kita berharap masyarakat Minang yang ada di rantau juga menjadi etalase daripada masyarakat Minang itu sendiri, menjadi tempat melihat dan bertanya bagi orang tentang bagaimana Minangkabau dan bagaimana Sumatera Barat. Maka oleh itu tentu ini semua perlu upaya serius dan tindakan-tindakan nyata yang mesti kita konkretkan di masa-masa mendatang. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin yang dimuliakan Allah SWT,
pada momentum peringatan Dhul Quran dan bulan suci Ramadan kali ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu, para jemaah, seluruh masyarakat di Sumatera Barat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena sesuai dengan janji Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96, yang artinya sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka oleh itu, Bapak Ibu hadirin berhadir, suatu kemastian bagi kita bagaimana menghadirkan anak negeri ini untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, yakin dan beriman pada Al-Quran, dan kemudian berupaya mengantarkan seluruh masyarakat menjadi masyarakat yang bertakwa, sehingga kita terjauh daripada siksaan yang memang tidak kita harapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kita pahami bersama bahwa maksud diturunkannya Al-Quran kepada kita tiada lain sebagai pedoman hidup kita di dunia menuju hidup yang lebih baik di akhirat kelak, sekaligus menjadi petunjuk dan pembeda antara yang salah dan yang benar bagi kita dalam arus hidup dan kehidupan ini. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak informasi-informasi yang berseliweran di hadapan kita. Maka oleh itu, kapan kita akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil, atau furqan itu sendiri kita punya pembeda adalah ketika kita mendekat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Furqan, dan mendalami serta memahaminya. Mudah-mudahan dengan peringatan Dhul Quran pada hari ini akan menjadikan Al-Quran menjadi furqan, pembeda dalam hidup dan kehidupan kita. Selanjutnya kami berharap dalam peringatan Dhul Quran hari ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial saja, akan tapi semakin membuat kita memiliki cinta yang bersangatan terhadap Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam mencapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Bunga mawar menghiasi halaman, dihiasi pula bunga anggrek bulan. Siapa yang hidupnya ingin tenang dan aman, hendaklah hidupnya sejalan dengan Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah menyampaikan sepatah kata bagi kita semua. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta jemaah yang kami muliakan, sungguh indah Sungai Batang di sana Buya Hamka besar. Mari bersama-sama kita ceramah agama bersama Ustaz Bahtiar. Hadirin, bersama-sama kita saksikan ceramah agama dalam rangka memperingati Dhul Quran yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bahtiar MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasyafa dunya yatajannabaha al-muwaffaqun wa hazara minal dhuri haqqara wa qadaraha wal qurha wa ibadu salihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin
huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Yang kita hormati dan muliakan pimpinan kita, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Buya Muhammad Yassir, semua kepala SKPD yang hadir, Bapak dan Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Izinkan saya hari ini menyampaikan berkaitan dengan nilai-nilai dasar dari peringatan Nuzulul Quran. Bapak dan Ibu semua yang hadir, sebagaimana kita sudah memahami dalam sejarah Islam bahwa Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 17 Ramadan. Dalam diturunkannya Al-Quran itu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan buat kita semua dalam rangka untuk menata kehidupan kita ke depan. Yang pertama, Al-Quranul Karim diturunkan dalam upaya untuk meluruskan tauhid umat. Sebagaimana yang kita pahami dalam sejarah bahwa akidah tauhid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di penduduk Mekah, mengalami masalah besar dalam hal tauhid. Kesyirikan menjadi-jadi tanpa batas, yang semestinya tidak dijadikan Tuhan dijadikan sebagai Tuhan, yang semestinya tidak disembah justru malah disembah. Oleh karena itu Al-Quran turun untuk meluruskan akidah umat yang dalam berada pada posisi yang seperti itu. Dalam kaitannya dengan itu, dalam sejarah juga diungkapkan bahwa sebahagian besar dari kalangan umat, terutama masyarakat jahiliyah, yang tidak lagi memperhatikan bagaimana mengesahkan Allah, sudah bercampur aduk antara tauhid dengan kesyirikan. Patung-patung yang berada di dalam Baitullah dijadikan sebagai persembahan. Tempat-tempat tertentu dijadikan sebagai sumber-sumber penyembahan. Raja dijadikan sebagai Tuhan, sehingga tidak lagi menempatkan diri pada prinsip-prinsip ketauhidan. Dalam hal itulah kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk mengembalikan tauhid umat. Ayat yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kita tadi, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kita diperintahkan untuk membaca apa yang terjadi di lingkungan kita. Mesti itu menjadi perhatian kita. Tapi dalam faktanya pada masa itu semua apa yang terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat terjadi pencampuran antara akidah, antara tauhid dan kesyirikan. Dalam hal inilah peran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kemudian memberikan tuntunan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
itu terkait dengan sesembahan, sehingga muncul ada Tuhan-Tuhan di dalam tempat ibadah di Baitullah. Ada Lata, ada Uzza. Kalau hal ini misalnya kita korelasikan dengan kehidupan kita sekarang ini, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menyembah sesuatu yang pada sesungguhnya bukanlah Tuhan. Masih kita temui hari ini di antara saudara-saudara kita yang menyembah berhala patung. Masih kita temui hari ini ada tempat-tempat yang dianggap keramat. Di situ kemudian bertapa, di situ kemudian meminta. Padahal Allah sudah memberikan penjelasan dalam Al-Quran Karim. Sejalan dengan itu pula, kesyirikan modern muncul hari ini. Uang dijadikan sebagai Tuhan, jabatan dijadikan sebagai Tuhan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Sikut sana, sikut sini itu biasa dalam rangka untuk mendapatkan jabatan tertentu. Jilat sana, jilat sini biasa dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan sebuah jabatan. Sogok sana, sogok sini juga dipandang wajar, dianggap biasa saat ini. Padahal ini sudah diharamkan Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Allah tidak lagi dijadikan sebagai Tuhan. Justru yang dijadikan Tuhan itu adalah jabatan dan uang. Hari ini kita memperingati nuzulul Quran, adalah sebuah momentum untuk mengembalikan tauhid kita, agar kembali kita kepada jalan yang benar. Puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh dalam rangka mengembalikan kita kepada jalan yang benar, mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Sudah 16 hari lebih kurang kita melaksanakan puasa Ramadan, Bapak dan Ibu semua. Semestinya ini sudah nampak tanda-tanda dampak yang ditimbulkan oleh puasa ini. Baik dampaknya terhadap perilaku kita, psikologis kita. Tapi berandaikan sudah 16 hari kita melaksanakan puasa Ramadan, belum ada lagi tanda-tanda perubahan di diri kita, berarti puasa yang kita laksanakan ini nyata-nyata belum memberi dampak besar terhadap perubahan, terhadap sikap dan perilaku kita, terhadap psikis kita. Mungkin saja yang kita dapatkan baru haus dan lapar, belum lagi menyentuh hal yang bersifat substansial. Oleh karena itu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, mumpung hari masih ada, beberapa hari yang akan datang, belum terlambat rasanya bagi kita semua untuk melakukan hisab, melakukan evaluasi terhadap puasa yang kita laksanakan, ibadah yang kita tunaikan di malam hari. Jika belum lagi berdampak terasa bagi diri kita masing-masing, maka tentunya ini perlu kembali kita renungkan, perlu kembali kita evaluasi. Ternyata apa yang kita lakukan belakangan ini belum lagi berdampak secara signifikan terhadap diri kita sendiri, terutama dalam hal tauhid. Yang kedua, selain Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hal lagi yang harus kita pedomani
ada fenomena yang terjadi belakangan. Pak Gubernur, ada sekelompok kita hari ini yang tidak mau mengikuti sunnah, yang diikuti hanya Al-Quran Karim. Sunnah itu tidak. Kita tidak habis pikir kalau ini yang terjadi. Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun menjelaskan tentang bagaimana kaifiyat sholat, bagaimana tata cara kita sholat. Itu satu pun ayat tidak ada menjelaskannya. Itu hanya ada dalam hadis, hanya ada dalam sunnah. Bagaimana kalau sunnah kita tinggalkan? Oleh karena itu antara Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Memang di dalam ilmu hadis tidak semua sunnah atau tidak semua hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil. Ada kriteria tertentu yang harus kita pedomani. Oleh karena itu di kalangan ulama hadis, hadis itu dikategorikan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Tapi kalau semuanya kita ingkari, semuanya tidak kita gunakan, lalu kemudian bagaimana kita merealisasikan perintah Al-Quran itu? Oleh karena itu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber pokok ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan. Apabila kita mau selamat dunia dan akhirat, maka kedua-duanya ini mesti kita jadikan sebagai pegangan hidup. Di dalamnya ada penjelasan terhadap agama, ada penjelasan terhadap kehidupan duniawi. Dalam soal ibadah begitu juga diatur bagaimana tata caranya. Mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh yang tidak dilakukan, mana yang haram, mana yang batil, dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dalam beribadah misalnya, bagi kita hari ini tidak ada otoritas untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Karena soal ibadah mahdoh itu sudah dijelaskan secara jelas dalam sunnah. Oleh karena itu di kalangan ulama fikih menegaskan al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba, bahwa pada prinsip dasarnya ibadah itu bersikap at-tauqif. Sudah ditetapkan begitu oleh nas, dan kita hanya bersikap ittiba, mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh nas itu. Oleh karena itu mana yang ibadah yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Al-aslu fil ibadah at-tahlil. Pada dasarnya ibadah itu haram hukumnya dilaksanakan, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Ini tentu berbeda dengan muamalah. Dalam muamalah prinsip dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Prinsip-prinsip ini patut kita cermati semua jamaah tarawih rahimahullah. Ada bahagian-bahagian tertentu yang boleh dilaksanakan berjamaah, ada yang hanya dilaksanakan sendirian. Jangan terbalik pasangannya. Tuntunannya dilaksanakan sendiri justru dilaksanakan secara berjamaah. Yang tuntunannya secara berjamaah justru dilaksanakan secara sendiri-sendirian. Terbalik pasangannya. Oleh karena itu penting ini kita cermati. Yang ketiga, dari peringatan nuzul Quran ini
ilhad dan tajdid. Bapak dan Ibu, fanatisme bukanlah sesungguhnya berasal dari ajaran Islam. Dalam Islam justru dianjurkan untuk bersikap kritis. Kita tidak boleh bertaklid. Paling tidak kita hanya boleh ittiba, taklid. Menerima pendapat orang, melaksanakan pendapat orang tanpa mengetahui tentang dasar-dasarnya. Islam tidak membenarkan hal itu. Apa yang dikatakan oleh seseorang lalu kemudian itu kita telan, sepenuhnya dalam Islam hal itu tidaklah dianjurkan. Dalam Islam justru paling tidak kita ini bersikap ittiba. Ittiba itu mengetahui dasar-dasar pendapat orang lain kita beramal. Paling tidak sampai di situ. Apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, itu mestilah kita ketahui dasar-dasarnya, prinsip-prinsip. Jika hal itu tidak diketahui, maka kita tidak dibenarkan untuk melaksanakannya. Betapa hari ini jamaah tarawih yang dirahmati Allah, karena hanya mengikuti seseorang, betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat, justru malah menimbulkan ketularan bagi dirinya dan keluarganya. Yang keempat, jamaah tarawih rahimahullah, dari peringatan nuzul Quran ini, Islam menghendaki bahwa umat Islam kita ini menjadi rahmatan lil alamin bagi semua umat. Kita lihat misalnya bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Semua etnis ada, hidup di bawah keragaman agama, hidup di tengah-tengah keragaman. Di situ ada kelompok Yahudi, di situ ada kelompok Nasrani, di situ ada kelompok Muslim. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyatukan masyarakat di tengah-tengah yang demikian itu. Islam menjadi sebuah rahmatan lil alamin. Islam tidak menjadi onar di tengah-tengah masyarakat. Umat Islam menjadi contoh, umat Islam menjadi perikat. Umat Islam tidak menjadi biang kerok di tengah-tengah masyarakat Madinah. Justru malah umat Islam menjadi perikat semua yang berbeda ini. Dalam konteks kita ke Indonesia ini, terutama kita di Sumatera Barat ini, tentunya negara yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan negara Madinah menjadi acuan dasar bagi kita dalam upaya untuk membangun sebuah peradaban. Dari periode Madinah itulah kemudian Islam berkembang di mana-mana menjadi pusat peradaban. Dari Madinah itu juga kemudian Islam dipancarkan seluruh dunia kepada seluruh penjuru, sehingga sampai ke negeri kita yang kita cintai. Dalam upaya yang seperti itu, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, mestinya dalam kehidupan kita ini, terutama di bulan Ramadan, kita sudah terlatih, kita sudah terbina selama 1 bulan insyaallah. Saudara-saudara kita yang hidup dalam keadaan miskin itu bisa terayomi oleh orang yang kaya. Satu sama lain saling menjaga, tidak saling menyakiti,
tidak saling mencerdilkan, satu sama lain saling membesarkan, tidak, justru saling menjungkirkan. Apabila puasa Ramadan ini dapat kita cermati dengan baik, dapat kita renungkan, maka tentunya kehidupan pasca Ramadan nantinya, kehidupan kita ini tentu justru akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tetapi ketika puasa yang kita laksanakan ini hanya sebatas menahan lapar dan haus, maka tentu prinsip rahmatan lil alamin ini tidak akan dapat kita nikmati secara bersama. Yang terakhir, jamaah tarawih rahimakumullah, bahwa turunnya Al-Quran ingin memberikan kepada umat manusia bahwa Islam adalah agama yang toleran. Hari ini kita cermati dan kita lihat betapa tuduhan kepada kita umat Islam muncul datang dari berbagai sisi, adalah dalam rangka untuk menjadi pengayom di tengah-tengah umat. Walaupun dalam faktanya hari ini kita lihat justru kita umat Islam menjadi bulan-bulanan oleh umat-umat yang lain, terutama di negara-negara lain. Oleh karena itu jemaah, kepertahanan kita sebagai umat Islam tentulah sangat penting kita lakukan hari ini, karena tidak ada jaminan bahwa Islam menjadi agama yang mayoritas di provinsi kita ini. Pada suatu saat tentu mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Itu tidak ada jaminan kalau tidak ada upaya keras dari kita umat Islam hari ini. Dalam hal demikian itu juga, dimanapun posisi kita sebagai seorang muslim sejatinya, apapun posisi dan jabatan kita jadikan sebagai ladang amal, kita jadikan sebagai media untuk berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah bukan berarti saja pergi perang melawan musuh, tapi jihad dalam konteks ini bagaimana kita memperbaiki diri. Di bulan Ramadan ini bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita memelihara diri dari tunggangan nafsu. Itulah yang kemudian yang harus kita lakukan. Tetapi ketika nafsu lebih kuat daripada nurani kita, maka tentunya yang terjadi adalah sebaliknya. Mari ini kita jadikan sebagai sebuah media untuk menuju jalan Allah, bahwa kita ini hidup terbatas. Jabatan yang ada di tangan kita tidak selamanya akan bisa kita pertahankan. Pada suatu saat nanti jabatan itu akan lepas. Pada suatu saat nanti kita akan meninggal dunia. Maka penyesalan di situ tidaklah ada berarti. Maka selama kita masih hidup dan jabatan kita masih ada, kesempatan masih lebar, terbuka lebar, maka jadikan jabatan dan posisi kita itu kita jadikan sebagai jalan media untuk ke jalan Allah. Mana tahu besok pagi kita dipanggil oleh Allah, kita belum sempat lagi untuk menunaikan amal soleh di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga harta yang kita miliki, sekiranya harta itu belum lagi kita tunaikan zakatnya, belum lagi maksimal sedekah dan infak kita tunaikan, mana tahu besok pagi kita dipanggil oleh Allah. Begitu kita dipanggil oleh Allah, harta yang kita miliki pada saat itu
Padahal kita belum lagi sempat menunaikan zakat, belum lagi sempat kita berinfak, belum lagi sempat kita berinfak bersedekah. Maka belum terlambat. Maka marilah kita tunaikan semua kebaikan-kebaikan ini selama kita masih hidup. Ketika harta kita masih ada, ketika jabatan masih ada di tangan kita, pada saat tanda tangan kita masih berlaku, pada saat kekuatan kita masih ada, mari kita gunakan untuk jalan Allah. Tapi ketika harta kita sudah tidak ada lagi, kita jatuh miskin, tanda tangan kita tidak lagi berlaku, kekuatan kita tidak ada lagi, tidak ada lagi rasa penyesalan. Walaupun kita bercita-cita kemana-mana, tapi pada saat itu tidak ada lagi guna. Oleh karena itu jamaah tarawih rahmatullah, mari kita gunakan semua kekuatan yang ada pada kita jadikan sebagai jihad di jalan Allah. Pada saat itu sudah kita gunakan, pada ketika kita besok dipanggil oleh Allah, semua yang kita lakukan, kekuatan yang ada pada kita sudah kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita di tempat yang lebih baik. Bapak dan Ibu, jamaah tarawih rahimakumullah. Seiring dengan itu, hari ini kita mengamati, melihat bahwa penyakit masyarakat hari ini sangat luar biasa terjadi. Bahkan provinsi kita ini apakah itu benar atau tidak, tapi ini sudah menjadi sebuah opini di tengah-tengah masyarakat setingkat nasional bahwa LGBT misalnya kita berada pada tingkat yang ketiga di tingkat nasional. Ini tentu tantangan yang sangat berat yang kita hadapi. 1 bulan yang lalu Bapak dan Ibu, ketika kita ikut menjadi narasumber di salah satu seminar tingkat nasional, ada ungkapan, ada fakta yang berlakunya tidak masyarakat biasa, tapi para elit. Bukan hanya itu, kalau beberapa tahun yang lalu kita mendengar ada istilah PSK yang itu berlaku pada perempuan menjajakan dalam rangka untuk memuaskan nafsu laki-laki, dan itu dibayar. Tapi belakangan justru malah laki-laki yang menjajakan dalam rangka untuk memuaskan nafsu birahi laki-laki juga. Terbalik sekarang ini Bapak dan itu dibayar. Sama halnya dengan PSK. Bersamaan dengan itu juga, pelakunya sudah berterang-terangan. Lihat Bapak dan Ibu di media sosial, sudah ada lagu di YouTube yang kemudian itu semua kita dengar. Kalau keadaannya seperti ini sudah merambah kemana-mana, ini tidak lagi pekerjaan masyarakat biasa, tapi sudah merambah ke tingkat elit. Ini kalau begini Bapak dan Ibu, ini pertanda tentu musibah akan datang lagi silih berganti di negeri kita ini tambah hebat. Akankah kita semua akan mengikuti peristiwa yang terjadi di zamannya Nabi Nuh? Terjadi sodomi. Jika hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan tidak ada yang mau melakukan perubahan, maka tentunya ini akan menjadi sebuah malapetaka ke depannya bagi kita.
Belum lagi narkoba yang hari ini sudah masuk ke kampung-kampung. Kalau 10 tahun yang lalu peredarannya hanya di daerah perkotaan, tapi sekarang sudah menjarah ke kampung-kampung. Pelakunya juga bukan masyarakat biasa, tapi sudah sampai ke tingkat elit. Sulit sekarang untuk mencari siapa yang terkena, siapa yang tidak. Karena semuanya sama merata terjadi. Kalau keadaannya ini yang seperti akan terus berterusan terjadi, Bapak dan Ibu semua, maka tentu di negara ini akan terjadi lagi malapetaka. Bapak dan Ibu, musibah apa lagi yang akan terjadi di negeri kita ini? COVID-19 kemarin sudah memporak-porandakan kita. Musibah seperti COVID ini, tidakkah kita menyadarkan sebahagian di antara saudara-saudara kita? Ujian apa lagi yang harus Allah berikan kepada kita? Penyakit-penyakit masyarakat yang sudah merajalela di mana-mana. Tidak ada yang mau peduli terhadap hal ini. Maka tentunya sekali lagi jamaah tarawih yang dirahmati Allah, tentu ini mengundang malapetaka, bencana, dan itu akan terjadi di mana-mana. Bukankah Allah mengungkapkan dalam surah Al-A'raf ayat 90 yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita tadi, Pak Gubernur? Walau annahum qura, sekiranya umat manusia ini, sekiranya suatu masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, Allah pasti akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ketika suatu masyarakat, tentu masyarakatnya tentu masyarakat kita, mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan mendatangkan malapetaka yang jauh lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Kedatangan malapetaka dan bencana ini, Allah tidak memberikan waktu kapan akan terjadi. Bisa saja terjadi di siang hari, bisa saja terjadi di pagi hari, bisa saja terjadi di malam hari. Dan itu tidak diberikan tanda-tanda bahwa malapetaka itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Secanggih apapun ilmu pengetahuan saya dan ilmu pengetahuan hari ini, tapi bencana yang datang sini berganti tanpa henti yang kita lalui selama ini, itu kelihatannya tidak terdeteksi sebelumnya oleh saya dan ilmu pengetahuan. Inilah rahasia Allah kepada kita, agar kita semua bertakwa. Momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang paling baik bagi kita untuk kembali kepada jalan yang lurus. Baik secara individu dalam upaya memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki kehidupan bermasyarakat, memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, lebih-lebih kepada saya yang menyampaikannya. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan buat kita semua, sehingga malapetaka dan bencana yang datang silih berganti sebelumnya Allah jauhkan dari negeri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Baktir yang telah menyampaikan ceramah agama kita pada malam hari ini, semoga ini jadi pegangan bagi kita di dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta jemaah yang kami muliakan, keseluruhan rangkaian acara dalam rangka peringatan Nuzul Quran 1444 Hijriah telah kita laksanakan.
Dan Bapak dan Ibu yang berbahagia, usai sudahlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Aku baik kabarero di sinan nosiah amusima yang pangko anu katunan tadorong makan anu itu bisa. Dan sebelumnya kepada Bapak dan Ibu dan jemaah sebelum meninggalkan masjid, kami umumkan, kami informasikan bahwasanya ada pelaksanaan bazar di lingkungan Masjid Raya Sumatera Barat. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu dapat mengunjungi bazar-bazar yang ada di sekitar halaman Masjid Raya Sumatera Barat ini. Sabalun jalo kadisera paling buka laki isiku, sabalun silu kadiura bercanda